Ya, jadi kalau zaman kemarin-kemarin itu masih gaya lama. Rambut saya panjang, pakai jenggot. Makanya clip onnya di jenggot saya pasang. Tapi karena sekarang punya botak sekarang, saya taruh di rambut. Gitu. Gitu. Jadi suaranya biar jelas. Karena kalau nggak pakai clip on, suaranya nggak jelas. Sekarang gini, teman-teman mungkin sudah nggak asing dengan yang namanya gerhana. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, dan lain-lain. Sekarang yang kita akan bahas nih adalah ada gerhana katanya. Apa sih gerhana? Gerhana itu sebuah peristiwa. Jadi yang kalau saya gambarkan begini, ini matahari, ini bulan, ini bumi. Ada sebuah peristiwa di mana saat itu terjadi orbit yang berbarengan, titiknya bareng, sehingga cahaya yang diterima oleh bumi terharang oleh bulan. Nah, besar kecilnya ini tergantung posisi. Saat posisi bulan dan matahari semakin rapat, ya akan terlihat akan semakin kecil mataharinya. Dan pada saat berada di tengah-tengah itu kan disebut gerhana matahari cincin. Jadi bulat, terang benderang, yang konon katanya cahayanya begitu tajam luar biasa, berbahaya. Jadi kalau kita kembali pada gerhananya, gerhana adalah peristiwa alam yang seperti itu tadi saya ceritain. Nah, kembali lagi bahwa di dunia ini sebelum ada pengetahuan ada peristiwa-peristiwa tradisional. Orang punya kepercayaan gerhana alam itu apa sih? Orang Cina percaya kalau gerhana alam itu, gerhana matahari itu adalah sebuah peristiwa di mana naga makan matahari sehingga mataharinya jadi kecil. Dan untuk menghilangkan itu, menghilangkan apes itu, musibah itu menjadi hilang, seluruh masyarakat disuruh membunyikan bunyi-bunyian sehingga orang naganya menjadi takut dan pergi sehingga kembali terang benderang. Biasanya pada saat itu bunyi-bunyian dilangsungkan tuh perang dan nggak berapa lama memang menjadi terang. Artinya dalam hal ini sugestinya begitu luar biasa bahwa proses terang tadi karena bunyi-bunyian itu. Nah, jadi ini yang disebut bentuk kebudayaan kearifan masa lampau. Kemudian ada pula yang punya kepercayaan bahwa itu dimakan ini apa namanya tupai. Ada yang punya kepercayaan versi dimakan lah, semuanya selalu dimakan. Bahkan di Jawa juga ada keterangan betara kala. Artinya dalam hal ini kalau kita bicara tradisi, banyak yang menceritakan cerita-cerita tradisional yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Tapi apalagi itu bahwa gerhana merupakan suatu bentuk peristiwa alam yang memang kita harus sikapi dengan baik. Kita harus teladani, karena ada sesuatu di balik itu. Jadi kalau menurut versi saya adalah gerhana alam adalah gerhana matahari adalah gerhana sebuah peristiwa di mana kala itu terjadi pembukaan gerbang energi. Jadi energi itu ada energi positif, negatif, gerbang alam nyata dan alam gaib itu gerbangnya terbuka pada saat peristiwa gerhana matahari, terutama pada saat total itu. Makanya disarankan pada manusia, pada umat manusia, biasanya kembali lagi bahwa tiap agama tuh ada aturannya tuh harus bergerhana begini. Kebetulan kalau di Muslim ada namanya sholat gerhana, dilakukan untuk apa? Untuk memohon pada yang maha kuasa, kurang lebih seperti itu. Ada namanya sholat gerhana. Nah, kalau versi dari sisi metafisika, saat itu terjadi pembukaan gerbang energi. Jadi biasanya pada saat gerhana matahari, sebuah proses ritual yang berkaitan dengan kekuatan pikiran. Kalau kita meditasi ada kekuatan pikiran, brain power. Kemudian saat kita berpikir, berzikir, ada kekuatan zikir dan kekuatan pikiran juga bersatu di sana. Biasanya akan lebih cepat terrealisasi, menghilangkan segala keapesan, menghilangkan segala kesialan. Semoga setelah itu diberi kemakmuran, diberi kekayaan, diberi kesuksesan yang luar biasa. Kalau orang-orang kuno biasanya menyikapi gerhana dengan meditasi. Orang-orang kuno yang berpendapat, yang biasanya mereka tinggal di tengah hutan, berpendapat adalah gerhana matahari adalah peristiwa alam. Peristiwa alam harus disikapi dengan kegiatan alam. Biasanya mereka kan melakukan sebuah ritual mengembalikan diri ini kembali kepada alam. Jadi di air terjun yang besar atau di dalam tempat terbuka di tengah-tengah danau, mereka melakukan meditasi. Di tempat yang tidak terlalu dalam, mereka melakukan sebuah meditasi menyatukan energi alam semesta.
antara alam, antara tanah, air, bulan, antara matahari, kemudian petir, listrik, kemudian energi tanah, energi kayu, pohon, emas, logam, dan lain-lain. Sehingga mereka akan menciptakan harmoni dan keseimbangan yang terbaik dalam tubuhnya, sehingga dia mencapai titik pencerahan jiwa. Kalau masyarakat zaman sekarang, tentunya saya melihatnya sih lebih banyak masyarakat yang pengen tahu gerhana itu apa, dan rata-rata mereka nontonin gerhana itu seperti apa sih, gerhana matahari itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi kalau saran saya sih kepada masyarakat, sebagai orang yang beriman, tentu lebih baik kita melakukan sebuah kegiatan keagamaan. Saya sendiri muslim ya, kita sholat gerhana, meminta apa, kita tinggal berdoa, kemudian setelah itu ya boleh nonton. Ya mempunyai kebiasaan melakukan ritual, ya lakukan ritual versinya. Atau yang terbiasa melakukan meditasi, ya meditasi aja. Karena meditasi itu juga mempunyai kemampuan untuk menghilangkan hal buruk dan mendatangkan hal yang baik. Pada saat meditasi, tubuh kita pada saat gerhana itu titik auranya itu akan membuka. Dia akan bersiap menerima sebuah energi besar dari alam semesta. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang terbiasa meditasi akan melakukan sebuah proses ritual, kemudian mereka melakukan sebuah meditasi untuk menghisap energi alam semesta tadi, untuk menguatkan kekuatan tubuhnya, menguatkan organ internalnya, menguatkan sistem kekuatan organ luarnya, sehingga mereka mencapai kesehatan yang luar biasa.